Thank you, Lord, for all you've done, for the battles you have won, for the love that never ends. You're my Savior, you're my friend. Thank you, Lord, I give you praise. In the storm and in the flame, every heartbeat, every chord, I sing to you. Thank you, Lord. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Pis dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mewawancarai beberapa anggota dan juga pengurus dari Misdiner Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas. Pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Stefani Kanasuyono dengan NIM 20. Saya Elizabeth Sachi dari NIM 26. Saya Alan Sibana dengan NIM 29. Saya Teresa Alfiona dengan NIM 51. Dan saya Angela Dewi dengan NIM 58. Happy watching! Dari semua proker atau program kerja yang udah direncanakan, itu udah berjalan sesuai rencana atau target sasaran belum? Kalau proker sih sebagian besar sih udah. Tapi kalau semisal berjalan sesuai ekspektasinya sih mungkin kadang agak melenceng atau yang ya kurang sesuai ekspektasi kadang kayak gitu. Terus selanjutnya dari program-program kerja yang udah dibuat tuh, sejauh ini tuh sudah berhasil belum nilai dari program kerjanya itu sendiri? Nilai kayak gimana? Kayak ini deh, berarti indeks keberhasilannya deh. Oh, kalau keberhasilan sih sejauh ini sih berhasil kalau menurut saya. Ya yang sama kayak tadi juga sih, berhasil mungkin kayak ada sesuatu permasalahan kecil atau gimana yang membuat yang sudah direncanakan itu jadi kayak mungkin melenceng sedikit atau gimana. Terus menurut ini ada nggak sih proker yang menurut kalian itu belum optimal? Bisa dijelasin alasannya juga. Permasalahan prokernya itu apa? Terus bisa disebutin alasannya kenapa belum optimal? Karena kalau aku sih prokernya mungkin contoh aja ya, karena rekoleksi itu sebenarnya rekoleksi kita kan juga kegiatan ini kan bukan kegiatan yang kayak kita dibayar atau gimana. Kesibukan pribadi sama kesibukan di sini tuh kadang tabrakan. Nah gitu ada beberapa divisi juga yang kadang nggak hadir atau kadang ya hilang-hilangan juga ada. Terus mungkin kerjanya juga nggak maksimal, kayak harusnya ngerjain ini dia malah kerja yang lain ya gitu, contohnya gitu. Aku mau tanya, gimana kepengurusan saat ini itu dapat menemukan rasa bangga agar pelayanan tuh tidak dianggap sebagai tugas aja gitu? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pelayanan. Pelayanan missioner itu apa aja? Terus kenapa kita ngelakuin pelayanan? Di situ kita harus tahu dulu. Kita harus ngasih penjelasan, keyakinan sama anak-anak yang ingin bertugas di missioner. Apa sih itu missioner? Nah itu nanti dijelasin lagi. Terus kita harus mengidentifikasikan dulu bahwa anak-anak tuh kita tahu anak-anak tahu gereja, anak-anak tahu missioner, anak-anak tahu pelayanan agar itu menjadi sebuah panggilan hidup. Mereka itu merasa kayak missioner tuh suatu panggilan hidup buat saya. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa aja hambatan utama organisasi yang perlu segera diatasi? Oke, yang pertama ada
mungkin di beberapa anak ada yang namanya kelompok atau circle ya misalnya di beberapa anak. Terus ada juga bisa dibilang lupa akan tugasnya. Oh jadi tiba-tiba lupa nggak datang gitu. Ya betul. Jadi kita harus mengingatkan juga, harus mengontrol dan mengajak biar kita ini semua keluarga. Terus pertanyaan 3, langkah komunikasi dan follow up seperti apa yang paling efektif dilakukan oleh pengurus ini ketika seorang anggota tuh sering mangkir atau menunjukkan komitmen yang menurun? Oke, sering mangkir tuh berarti dia jarang hadir atau Iya kayak tiba-tiba hilang atau yang pertama kita mungkin cek dulu anaknya, kita kabarin ketika anak itu nggak bisa dikabarin sama kita kita coba hubungin orang tuanya. Kita hubungin orang tuanya nggak bisa, kita coba cari tahu tempat tinggalnya, kita coba datengin, kita coba ngobrolin baik-baik gimana mau lanjut atau tidak. Ketika dia tidak ingin melanjutkan atau dia ada problem di keluarga atau gimana pun yang membuat dia berhalangan, kita mau nggak mau harus cari gimana solusinya agar anak itu tetap ada di musnah, kecuali memang dia sudah pindah dari kota ini atau dia memang sudah tidak ingin mengikuti kegiatan musnah lagi. Oh berarti pendekatan secara personal dulu Ya. baru cari sebab keluarnya. Dari semua program yang dianggap bagus, program mana yang masih belum berjalan maksimal? Maksudnya area apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam program tertentu? Buat program yang menurut saya bagus sih sebenarnya ada beberapa ya, kayak koleksi itu menurutku sudah berjalan dengan baik. Terus kayak di siara itu juga berjalan dengan baik. Cuman ya di setiap proker itu pasti ada kendalanya. Yang sebenarnya yang saya rasakan setiap proker itu gagalnya sebetulnya ada di komunikasi antar pengurus kita sih, sebetulnya belum baik, sama rasa kayak tanggung jawabnya dari antar pengurus akan tanggung jawab masing-masing dari bagiannya itu masih kurang kalau menurutku. Kalau permasalahan apa yang membuat program tersebut nggak berjalan secara optimal? Ya tadi sudah dijelasin di pertanyaan pertama mungkin ya. Sebetulnya yang paling kunci itu komunikasi antar individu dengan individu lain di dalam satu pengurus itu, karena menurutku memang itu paling penting sih dalam jalanin suatu program gitu, karena kalau nggak lewat komunikasi yang baik kan acara juga nggak bakal jalan dengan lancar. Apa tantangan terbesar sekolah, kuliah, kerja atau kegiatan lain yang paling sering membuat Masnya harus absen dari tugas mistina? Kebetulan kan kesibukanku sekarang bekerja kan. Nah, dari bekerja aku sendiri itu dari Senin sampai Minggu. Jadi kemungkinan banyak agenda dari mistina ini yang banyak terlewatkan, karena kan mistina ini kan agendanya juga banyak Sabtu Minggu gitu kan. Jadi karena ya dari kerja yang full day itu yang bikin jadi kadang nggak bisa ikut ini, nggak bisa ikut itu. Oke, aku mau nanya, gimana sih sistem penjadwalan tugas misdinar saat ini mempengaruhi tingkat stres atau komitmen kamu? Apakah ada metode penjadwalan yang lebih fleksibel yang bisa diusulkan? Kalau untuk penjadwalan sendiri untuk awal emang agak pusing, emang agak stres, tetapi nanti seterusnya juga gampang karena sebenarnya tuh cuma tinggal copy paste aja. Sama kalau untuk yang lebih fleksibelnya nggak ada, udah cuma itu aja. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih pengalaman kamu bekerja sama dengan anggota lain? Adakah kendala yang sering muncul? Menurut kamu, dukungan seperti apa yang paling membantu agar kamu bisa menjalankan pelayanan lebih maksimal? Kerja sama anggota lain banyak pengalaman, apalagi sama pelatihan itu komunikasinya cukup baik juga. Kalau untuk yang lainnya nggak terlalu,
Terus kalau aku mau bilangin deh, kalau untuk dukungan yang maksimal mungkin kayak dari ketuanya juga ngajakin, dari kita-kitanya juga kayak kita juga sadar diri gitu loh atas komitmen kita sama apa yang harus kita persiapkan gitu aja. Oke Kak, jadi menurut Kakak, pengurus yang akan purna tugas atau pensiun itu tuh norma atau budaya organisasi Misdenar apa yang paling penting untuk dipertahankan, dan bagaimana memastikan anggota baru itu benar-benar menghayatinya? Menurut saya, norma atau apa yang harus diwariskan ke selanjutnya itu tuh lebih ke sikap sikap mengetahui apa tujuan mereka ke depannya. Jadi mereka harus sadar ke depannya tuh mereka tuh bakal mewujudkan hal apa. Jadi aku harap pengurus berikutnya itu tetap bisa terus dalam situasi di mana mereka tuh tahu apa tujuan mereka. Jadi kalau mereka sudah sadar apa tujuan mereka mau kemana, mereka bakal mengusahakan semuanya tuh agar sesuai dengan apa tujuan mereka. Jadi harapanku pengurus berikutnya atau Misdenar berikutnya itu tahu apa tujuan mereka ke depannya. Itu yang harus diperhatikan itu. Jadi dengan cara segala apapun mereka bakal mengusahakan agar itu terwujud. Kurang lebih gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya tuh, model mentoring apa atau pendampingan seperti apa yang dianggap paling efektif untuk mempersiapkan calon pemimpin baru agar mereka siap mengambil alih tanggung jawab tanpa merasa terbebani? Kalau melihat situasi yang sekarang ya, itu anak-anak tuh kebanyakan tidak bisa kayak benar-benar kayak full ditegesi, dimarahin gitu. Mereka bakal cenderung akan berani untuk speak up. Jadi mereka sekarang tuh anak-anak sekarang tuh lebih berani untuk mengeluarkan suaranya. Jadi ketika mereka merasa kayak dimarahi atau disepelein, itu tuh mereka biasanya cenderung bakal melawan. Jadi memang ada metode di mana kita harus mencoba kayak akrab gitu sama mereka. Jadi kayak berteman bareng mereka, tapi yaitu sebagai kita yang melatih mereka itu harus memberikan batasan juga. Jadi kadang kita harus ngasih ketegasan ke mereka kalau mereka itu sedang dilatih untuk menjadi sesuatu. Jadi tetap ngakrabkan mereka, jangan menggunakan metode-metode yang marah-marah kayak dulu. Lebih santai ke mereka, cuma ya tetap harus diberi ketegasan. Karena kalau misal kita terlalu akrab, biasanya cenderung mereka akan nyepelin kita. Itu kurang lebih gitu metode untuk kedepannya. Oke, lalu apa harapan Kakak terhadap pelatihan yang akan diadakan nanti, baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk Misdenar secara keseluruhan, seperti mengukur harapan atau tujuan individu dalam pengembangan? Aku harap untuk Misdenar berikutnya itu melalui pelatihan yang akan dilakukan itu mereka bisa mengambil hal positif yang memang kita sudah latih. Jadi kita udah mengusahakan yang terbaik. Mereka itu bisa mencerna apa yang kita berikan. Mereka bisa memberikan yang terbaik menurut mereka sendiri. Jadi aku harap Misdenar selanjutnya itu bisa mengembangkan Misdenar berikutnya itu sesuai dengan cara mereka, tidak terpatok oleh anggapannya aku kan sebagai pelatihan di Misdenar. Pelatihan berikutnya aku harap tidak kayak terpatok pada bagaimana cara aku melatih. Mereka bisa melatih sendiri dengan cara mereka, tapi dengan masih mengingat tujuan mereka itu kemana. Kurang lebih gitu. Harapanku Misdenar kedepannya bisa mewujudkan Misdenar yang lebih baik lah.
Terima kasih.